Yuhibbakallah, Allah suka sama kamu. Karena Allah nggak ciptakan dunia untuk kamu nikmati semuanya. Wajarlah kalau ulama bilang ad-dunya sijnul mu'min. Itu bukan hadis. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang beriman. Sahih fil makna, betul artinya. Maksudnya apa, Ustaz? Orang makin beriman di dunia itu makin kayak di penjara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, yang ini aja nih, yang ono jangan. Boleh sih, cuma manfaatnya apa? Coba lu lihat deh, halal haram ada makruhnya nih. Oh, bukan cuma halal haram nih, kira-kira yang halal yang dikedepankan yang mana, yang haram yang mana? Oh, ini darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Oh, ini darurat. Kita disuruh batasi dengan dunia. Jangan mentang-mentang hukum asal segala sesuatu halal sampai jelas keharamannya dicobain semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala ciptakan dunia dan isinya ini adalah sesuatu yang fana, sehingga likulli syai'in ajal, bahwa segala sesuatu itu punya batas. Jangan sampai ini membuat kita lupa dunia ini nggak menjanjikan keabadian. Dunia adalah tempat di mana kita beramal untuk akhirat dengan waktu yang telah ditentukan. Maka jangan sampai banyak aktivitas yang justru membuat kita berubah fungsi. Kalau Allah ciptakan kita ini untuk sesuatu yang memang bermanfaat gitu loh. Makanya teman-teman Majelis Ta'lim Al-Hijrah ini bikin judul yang pasti-pasti aja lah gitu ya. Karena kalau tidak terbuang waktu percuma, bergulir waktu bergantinya masa ini, banyak waktu yang Allah kasih nikmat ke kita ini terbuang sia-sia. Banyak titipan Allah ini yang tidak sesuai dengan harapan si penitipnya. Dan itu menjadi sebuah perbuatan mubazir. Dan berasa nggak berasa, mubazir inilah yang membuka peluang hubungan kita dengan setan yang makin dekat gitu loh. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Karena mubazir memang temannya syaitan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir temannya syaitan. Nah, kalau syaitan sudah berkecimpung pada sesuatu yang kita lakukan, namanya talbis. Talbis ini ya kolaborasi antara kebaikan dengan keburukan. Kalau memang baik berkolaborasi dengan kebaikan akan maksimal kebaikannya. Tapi kalau kebaikan berkolaborasi dengan keburukan, Allah yang bilang taktumunal haq wa antum ta'lamun. Akhirnya yang baik itu akan kalah. Kenapa? Karena ada kontaminasi, kayak susu terkena nila setitik gitu loh. Susu sebelahnya terkena nila setitik, akan rusaklah susu tersebut. Kebaikan seperti itu. Makanya salah satu penyebab keburukan itu kan syukar, mabuk. Kata Nabi, ma aksaru kasirhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang banyaknya itu bikin mabuk, maka sedikitnya pun haram. Ya, jadi kita rugi. Cuma kan indahnya Islam ini memberitahu kepada manusia bahwa al-amal bi khawatimiha, amal itu tergantung akhir bukan awal. Jadi kalau memang dulu banyak keburukan yang kita perbuat, ujungnya kita bertobat, hilanglah keburukan yang pernah ada. Makanya Nabi bilang seluruh amal soleh itu akan menjadi kafarat buat seluruh maksiat yang pernah kita lakukan. Ya, seluruh kebaikan kalau memang seperti yang Allah firmankan, Nabi sabdakan, akan menjadi kafarat, penghapus keburukan yang pernah ada. Bagaimana supaya kebaikan yang kita perbuat menjadi kafarat? Ya berilmulah sebelum beramal. Dan Allah tahu nggak ada kemaksimalan dalam perbuatan ibadah manusia.
Maka diutuslah Nabi dan Rasul mengajarkan cara beribadah. Tujuannya si pelaku ibadah mencontoh Nabi dengan benar, maka ibadah yang benar ini menjadi kafarat tadi. Ya, jadi kata yang pasti-pasti aja ini ya kita sortirlah. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Ya udah, kalau memang enggak ada manfaatnya, khalas. Bentuk kesempurnaan agama seseorang ketika meninggalkan yang enggak bermanfaat. Karena memang Allah pengen waktu yang kupinjamkan untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat. Kalau bakal enggak, khalas. Jangan berbuat sesuatu yang enggak mendatangkan manfaat. Jadi kayaknya kita digiring untuk jadi orang yang juhud loh ini. Orang yang dibilang al-kaish. Orang yang dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang pasti-pasti aja ini orang-orang yang mengamalkan perbuatan di dunia ini untuk urusan setelah kematian nanti. Bagaimana yang dia perbuat ini bisa menjadi investasi dia di akhirat. Ya, di dunia dia punya investasi lah. Dia punya saham yang kalau dia tidur pun naik terus saham tersebut. Pinter dia meletakkan uangnya di posisi yang tepat. Dia tidur nambah terus investasinya. Nah, kalau di akhirat pernah gak dia berpikir begitu? Harusnya kan ketika dia tidur, ini masjid dipakai orang ibadah, ibadah itu orang di masjid pahala dia, harusnya kan begitu. Atau kamu sekolahkan anak-anak yatim yang prospektif ini, yang pinter-pinter. Dilalah dia jadi orang hebat, nanti kamu tidur pun itu orang hebat, bermanfaat buat banyak hal, pahala dia, pahala kita. Atau lihat, ayo ini masjid kita nih Al-Falah nih, peka sedikit kita, jangan nunggu takmir ngingetin atau teman-teman manajemen ngingetin. Ya kan kita tiap hari ngelinter, kira-kira apa yang bisa dibantu nih gitu loh. Lawang yang kita punya kan punya Allah. Allah seneng yang dititipin itu bermanfaat. Karena memang apa targetnya? Nahnu narzukukum wa iyahum. Hei, kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Siap, lihat, nggak malu kalau sampai WC rumahmu lebih indah ketimbang WC rumah Tuhan gitu loh. Kamu bikin bagus rumahmu, nyaman, tidurmu nyenyak sampai subuh nggak kedengeran. Coba, ayo kita berpikir. Ingat, yang kita punya Allah. Nah, kalau sudah begini aman. Kita akan fastabiqul khairat nanti. Berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Sisanya kita juhud. Bukan kita nggak bisa gonta-ganti motor saat Anda punya dealer, bisa aja. Cuman kan memang peruntukan kendaraan buat sampai ke sebuah tujuan yang ada aja cukup, ngapain beli yang baru? Itu juhud. Ya bukan Anda nggak bisa beli mobil lah saat. Anda pikir saat ini anak hidup di tempat yang macet. Kalau anak pakai mobil nyeksa diri, Ustaz. Ngeluh di jalan, ya Allah macetnya. Tiap supir ngomong begitu. Iya, satu orang satu mobil, kira roti gambang baris, betul. Coba kalau satu mobil 10 orang, hilanglah macet. Yang jadi masalah nggak satu orang satu mobil. Udah jangan banyak berkeluh kesah lah. Ya, jangan banyak berkeluh kesah. Kayak kita ngelihat ujian di negeri kita tumpang tindih tak henti. Lawang hukum agama nggak ditegakkan. Koruptor yang kita omongin. Selama memang korupsi nggak bikin pemerintah berpikir motong tangan, koruptor bakal bertambah terus tiap hari. Coba balikin ke hukum asal. Dalam agama kita kalau koruptor mencuri potong tangan, yang mau korupsi mikir yang lain. Kadang nggak diterapkan, Allah bilang nuwallihi ma tawalla. Kan kebalingkan sejauh mungkin. Ya kita cuma jadi nonton sosmed, si fulan korupsi, tontonan nggak ada manfaat. Ya, yang ada gibah, cuma ngomongin kekurangan orang lain, keburukan orang lain, bukan solusi. Solusi datang dengan usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh nggak ngerubah satu kaum sebelum setiap orang di kaum tersebut mau berubah. Dan dia tahu dunia ini mazra'atul akhirah. Dia tahu dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Dan dia pengen dapat pahala di akhirat yang membuat dia dimuliakan dengan sorga. Dan dalam teori bercocok tanam itu nggak ada orang nanam nggak belepotan bohong. Pastilah, bukan cuma belepotan, terkena kotoran pupuk kandang, ya belum lagi duri tajam yang masuk ke dalam kaki kita. Baret babat alas kita pasti ada resikonya lah ya. Cuma kan ahla minal asal, efeknya dahsyat, lebih manis daripada madu lah.
Itu kalau buat orang yang berpikir akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Iya. Ada satu riwayat dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'di. Dikatakan dalam riwayat ini hadis ada dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Beliau mengatakan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Pernah ada seorang laki-laki datang ke Rasul. Faqala, bukan waqala. Jadi kita kalau lihat orang berilmu tuh respon. Datang guru kita, sahabat kita yang masya Allah nih, langsung say hello. Jangan nunda, jangan nunggu dia yang negor kita. Fa dengan wa bedanya itu. Atan Nabi rajulun. Faqala hadar rajul, dikatakan oleh orang ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbuk. Ya Rasulullah, ada anak pemuda datang ke Nabi. Rasulullah, dullani, tunjukkan, pertontonkan, perlihatkan. Makanya nama Abdullah jangan dipanggil Dul, artinya begitu ntar. Abdullah hamba Allah, dul, kang ngintip, artinya gitu. Doa tuh. Kita suka asal ceplok batok ya kalau ngomong, jangan, nama tuh doa. Dullani, tunjukkan kepadaku, pertontonkan, perlihatkan kepadaku, dullani. Ala amalin, di mana amal tersebut yang kau tunjukkan nanti, idza amiltuhu, kalau sampai aku melakukannya, ahabbani Allah wa ahabbani nas. Allah senang sama aku dan orang senang juga sama aku. Nggak tanggung-tanggung sahabat kalau minta arahan Nabi ini. Tolong dong Nabi, tunjukkan kepada aku tentang satu perbuatan yang kalau kugugurkan perbuatan tersebut, Allah suka sama aku, orang juga suka. Karena memang Nabi melihat semangat orang itu, faqala, langsung nanya tadi, faqala Nabi juga merespon. Ya jadi kayak kita nanya sama guru-guru kita, suka lama jawaban WA-nya, karena nggak penting. Kalau yang penting pasti dijawab langsung gitu loh ya. Jadi ya tinggal tergantung kemasannya. Jangan bertele-tele. Ya to the point. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ustazah, Anda mau tanya gini. Nggak usah bertele-tele. Ya nanti dilihat, oh kalau urgent pasti dijawab lah. Karena kan guru-guru kita juga orang yang tahu, nggak menyia-nyiakan waktu. Ini kan jawab pertanyaan orang itu kan ada jariahnya. Tapi kalau ditanya nggak penting, khalas. Apalagi cuma basa-basi doang, Malaysia akhi, masih banyak yang lebih penting. Sehingga maaf kalau di nomor 2 kan bukan berarti menelantarkan, ada yang harus dikedepankan gitu loh bahasanya ya. Taib, Nabi merespon. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Tapi saya kalau ngelihat susunan hadis begini nih, takzimnya kan bukan cuma makna. Susunan katanya tadi, atan Nabi, bukan atar Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulun, atan Nabi. Kenapa atan Nabi bukan atar Rasul? Karena sebelum Nabi ditanya, dia manusia, dia Nabi untuk dirinya. Tapi ketika sudah ditanya, dia Rasul. Ya sebelum ditanya ya dia manusia biasa. Ketika ditanya dia seorang guru. Ya. Kita waktu sendiri ya manusia biasa. Nikah, jadi suami, jadi istri. Kemudian kita punya anak jadi orang tua. Ada peruntukan. Susunannya begitu. Datanglah kepada seorang nabi, nabi yang dimaksud laki-laki yang betul-betul Allah muliakan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini orang nanya, berarti ini bukan orang biasa yang ditanya ini. Ditanya, satu amal yang kalau ku perbuat Allah suka, nabi manusia juga suka. Faqala Rasul, baru pakai bahasa faqala Rasul, bukan faqala Nabi. Padahal dia datengin Nabi, kenapa yang jawab Rasul? Karena enggak semua Nabi itu Rasul. Tapi setiap Rasul pasti Nabi, gitu ya bahasanya. Izhad fid dunya. Karena dia pakai bahasa dullani,
memerintahkan Nabi untuk menjawab, Nabi juga jawabnya izhad, perintah juga izhad, juhud kamu fid dunya, izhad, kamu batasi dirimu dengan dunia. Yuhibbakallah, Allah suka sama kamu. Karena Allah nggak ciptakan dunia untuk kamu nikmati semuanya. Wajarlah kalau ulama bilang ad-dunya sijnul mu'min. Itu bukan hadis. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang beriman. Sahih fil makna, betul artinya. Maksudnya apa, Ustaz? Orang makin beriman di dunia itu makin kayak di penjara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, yang ini aja nih, yang ono jangan. Boleh sih, cuma manfaatnya apa? Coba lu lihat deh, halal haram ada makruhnya nih. Oh, bukan cuma halal haram nih, kira-kira yang halal yang dikedepankan yang mana, yang haram yang mana. Oh, ini darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Oh, ini darurat. Kita disuruh batasi dengan dunia. Jangan mentang-mentang hukum asal segala sesuatu halal sampai jelas keharamannya dicobain semua. Ane mumpung punya duit, Tat, Ane beli rumah di mana-mana, Tat. Ane pengen bersyukur, Tat, soalnya tiap daerah langitnya beda kalau sore. Maksudnya apa nih? Oh, pengen bersyukur, Tat, kan lihat fenomena langit bagus kan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya tipis-tipis ya is oke lah, boleh lah Anda beli untuk bertasbih, itu dalam Islam diperbolehkan. Atau Anda membuat sesuatu yang membuat orang bertasbih ketika melihat itu bagus. Cuma mulai sadar dirilah. Rumah yang banyak, yang tadinya tiap pekan pindah-pindah tempat, sekarang jangan kata pindah rumah, pindah kamar digotong anak. Ini nggak ngambil pelajaran kita dari sini. Awalnya bagus. Gimana kalau awalnya nggak bagus, pengen sombong lebih fatal. Yang bagus aja ujungnya begitu. Ane mumpung punya uang lah, Ustaz, Ane beli motor macem-macem, mobil macem-macem, Ustaz. Ya logikanya kalau kita nggak beli, siapa yang beli itu dealer. Kesian yang kerja di dealer, Ustaz, kalau nggak ada perputaran. Ya orang kalau punya duit mah bergaya, indah ya kelihatannya udah ya. Ane cuma pengen bersyukur aja lah, Ustaz. Senin pakai ini, Selasa pakai itu, terus dalam satu pekan tuh 7 kali ganti kendaraan. Subhanallah, tapi nggak berasa nih. Jangan kata sekarang gonta ganti kendaraan, buat naik ke mobil motor yang dia punya, bismillahnya 3 kali. Bismillah gitu lah. Udah mbok yau kalau sudah begini, badanmu bukan badanmu yang 20 tahun yang lalu. Ya. Dulu kita berteori, banyak duduk, minum air putih lah supaya ginjal ini nggak ada masalah. Sekarang belum minum udah kena ginjal kita. Karena ginjalmu bukan ginjalmu yang 20 tahun yang lalu kan. Ini kan kalau sudah begini, terus mulai belajar agama. Iya, Anda beli rumah, beli tanah, beli mobil, beli motor, pakai duit siapa nih? Duit Allah. Duit Allah. Dan Allah kasih nikmat berbentuk duit. Itu nikmat bakal ditanya. Anda minjemin orang saja wajib nagih. Kenapa? Di akhirat ante yang panjang urusannya. Kenapa? Itu duit diperwalikan sama Allah melalui Anda. Anda pinjamkan, bukan Anda sedekahkan kan? Kalau sedekah jadi investasi akhirat. Kalau pinjam itu kan wajib ditagih. Bicara yang ditagih nggak mau bayar atau mau bayar, urusan dia sama Allah. Juga kita cuma menagih. Tapi ingat, titipan Allah untuk sebuah peruntukan. Bangga nak, kami menjadi ayah untukmu nak. Pakai nak mobil motor yang ayah punya untuk jariah ayah di akhirat nanti. Pakai buat sekolah, pakai buat silaturahmi, pakai buat kerja. Sampai kamu punya izah di atas dunia dengan apa yang ayah miliki untuk kamu. Ayah bangga nak. Tapi kalau kau pakai ini kendaraan untuk sesuatu yang gak mendatangkan manfaat, ya Rob nak, kau berikan beban di pundak ayah di akhirat nanti nak. Allah bakal tanya. Orang tua mana yang marah motor hancur dipakai buat kerja sama anaknya? Enggak. Tapi akan kesel kalau dipakai cuma buat ugal-ugalan. Motor mobilnya begitu, rumahnya pun begitu. Pakai nak. Bangke ayahmu nanti nak. Ayahmu bakal jadi bangke nak. Bangkenya ini memberikan waris ke kamu nak. Tapi tolong nak,
waris yang kuberikan kepadamu menjadi sebuah landasan dasar kebaikan yang banyak, nak. Cetak generasi robani di rumah tersebut, nak. Berikan kepada kami doa anak-anak yang soleh. Berikan kepada kami doa cucu-cucu yang soleh, nak. Peruntukan kita seperti itu. Kita batasi hidup dengan dunia. Nabi perintahkan, izhad fid dunya yuhibbakallah. Kamu batasi dengan dunia, Allah suka sama kamu. Jangan aji mumpung. Karena banyak konglomerat ini yang dulunya susah, pas udah punya duit, ukuran dia itu kebaikan Tuhan dengan dia jadi kaya. Ya Ustadz, kalau Tuhan gak baik sama aneh, Tat, aneh gak mungkin punya duit sebanyak ini sekarang, Tat. Kalau antum bilang anak gak baik, manalah mungkin Tuhan kasih usaha aneh maju, Tat. Anak yatim kerja di situ, Tat. Banyak orang baik pada kerja yang tiap malam pada berdoa, Tat. Kalau aneh nggak baik, Tat, nggak mungkin dapat bini kayak cakep kayak begini, Tat. Kalau aneh nggak baik, Tat, nggak mungkin punya anak yang banyak. Allah baik sama anak. Kalau ukuran baik Tuhan seperti itu, Abu Lahab, Abu Jahal juga begitu kondisinya. Kurang apa Allah sama Abu Jahal? Abul Hakam dibilangnya. Orang yang punya hukum di Mekah. Kurang apa Allah bilang nih Abu Lahab, namanya Abdul Uzza dibilang Abu Lahab, kenapa? Karena punya cahaya. Selain ganteng memang bercahaya apa yang dia miliki. Orang semua lihat, nih orang udah kaya, ganteng, keren, bini cantik, anak banyak. Cuma Allah bilang ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Yang kau lihat baik dimiliki oleh dia, di mata Allah enggak membuat mulia di akhirat. Jangan terkecoh. Allah nggak pengen kamu terlena dengan fitnah dunia. Ini banyak orang-orang kaya yang dulu susah, pas sekarang sudah nggak susah, dia beli semua yang dulu pernah dia nggak beli. Manfaatnya apa? Cuma buat dendam sama takdir. Sekarang mumpung ada, Tat, gue gayem semuanya. Apa yang nggak pernah gue cobain dulu, sekarang gue cobain semua tuh kan. Ini nggak juhud nih. Oh, dulu kita pengen banget punya moge, Tat, punya supercar, Tat. Sekarang aneh beli dia mumpung ada duit, tapi tinggal daerah macet. Lu dudukin kompor, bre. Subhanallah. Ngapain beli-beli yang kayak begini? Manfaatnya apa? Kalau nggak ada manfaatnya, khalas. Pertontonkan kesempurnaan agama dengan meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Jangan kamu nggak juhud, batasin. Ya, mendingan punya investasi akhirat. Sekarang kamu sudah punya segalanya dari Allah. Ayo, bermanfaat nggak buat banyak orang? Coba lihat itu masjid, lihat itu musola, lihat itu majelis taklim, atau lihatlah orang-orang pintar yang nggak punya biaya. Atau ayolah di beberapa titik, kita kan kemarin touring dari Surabaya sampai ke Ataun tanggal 14 September kemarin ya, kita tabligh akbar di Ataun itu ya. Itu Masya Allah di beberapa kota yang kita lewati, hampir 25 kota yang kita lewati buat dakwah 9 hari itu banyak tempat-tempat ya. Andai Anda bisa mengajak teman-teman dan kita laksanakan dengan cara yang baik, mungkin kita persekian bulan bisa tancapkan pipa air bersih di sebuah tempat untuk berwudunya orang-orang soleh di situ. 30 sampai 50 juta satu tangki air besar dengan sedotan yang bagus itu menampung untuk satu kampung orang-orang baik itu. Ya Rob, kita tidur, itu air yang kita buat mereka itu, pipa air yang kita siapkan buat mereka itu wudunya orang soleh, khusyuknya dia ketika beribadah, pahala mereka pahala kita itu investasi. Kita merem, pahala jalan terus. Ya Rob, ada orang yang haid mandi junub setelah dia haid, atau lelaki yang mungkin mandi besar ketika dia junub, setelah itu dia berhubungan lillah karena Allah, pahalanya pahala kita. Banyak yang minum gara-gara minum, banyak perbuatan baik yang diperbuat karena minum dia menghilangkan haus. Semua kebaikan akan dia miliki. Ini cerdas, ini al-kais, ini al-kais ya. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan ketika mayit masuk ke alam barzah, ya, dia minta izin sama Allah sebentar saja untuk dibangkitkan kembali di dunia. Untuk apa? Untuk mensedekahkan semua harta yang dia punya. Kenapa enggak saya sedekahkan kalau pada akhir dalam kubur saya butuh suplai pahala? Andai
dulu dia bisa lakukan. Karena inamad dunya ma'akala fa'afna wala bisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amdo. Harusnya yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Kalau kau pinjamkan baru perwalian. Kalau kau sedekahkan selesai. Nggak boleh gampang menyedekahkan juga kalau kita nggak tahu objek yang kita kasih. Ya karena Allah bakal tanya min aina iktasaba wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat, kemana kau alokasikan. Ada aturan mainnya. Nggak bisa kita menjadi hakim buat orang lain, nggak bisa. Masya Allah. Ya, Nabi bilang, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima indan nas yuhibbakan. Kamu batasi dunia, Allah suka sama kamu. Manusia suka. Kebalikannya, begitu pula kamu batasi hidupmu dengan yang manusia miliki, manusia suka. Yang kedua maksudnya apa, Ustaz? Kita kalau ngelihat orang punya kelebihan dalam urusan dunia, jangan iri. Salah satu tanda ibadah orang diterima, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam kutaibnya itu, buku kecil dia mengatakan orang yang ibadahnya diterima sama Allah, cirinya banyak. Salah satunya apa? Yakni senang melihat orang lain memiliki yang Allah kasih dan membuat dia senang, walaupun dia nggak memiliki. Ngelihat orang udah punya rumah, dia belum. Ngelihat teman punya rumah, jadi akur suami istri, anaknya senang ngelihat kayak gini. Ya Allah, mudah-mudahan jadi langgengnya nih, Masya Allah. Padahal dia nggak punya. Udah senang banget ngelihat tuh bapak nganterin anaknya, Masya Allah, cuman pegel nggak pakai helm tuh ya, gitu loh. Kemudian kasih hidayah deh ntar insya Allah deh. Kenapa? Pakai helm itu kan pahala, menjaga pala kita kok. Bukan takut sama polisi jadi syirik nanti larinya. Ya Allah, enak banget deh. Ini mungkin kalau nggak ada motor, anak nggak melok ayahnya dari belakang kali. Senang banget nggak? Walaupun dia nggak punya motor gitu loh. Ini ciri orang-orang yang hatinya bersih. Ya, bahkan Nabi mengatakan wazhad fima indan nas yuhibbuk. Kamu batasi dirimu untuk memiliki yang orang miliki, orang suka. Jadi jangan juga gampang ngiri. Orang cerita gini, gue juga pengen punya, gue juga pengen. Orang sekali-kali lah kita kalau dengar orang cerita tentang apa yang dia punya, Masya Allah, gue baru beli rumah, beli ini, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, semoga Allah jadikan berkah semuanya buat antum ya. Ada senang sebagai teman dengarnya. Bukan, ya Allah, lu ngomong kayak gini gue panas lagi gitu loh. Jangan terwarnai ya, panas itu hak manusia. Cuma kalau agama harusnya kita nggak panas. Ya karena buat kita kan ya mungkin memang nggak semanfaat temen yang punya ini. Kalau hari gini kita punya mobil ya tinggal di gang sempit, kita mau nyari garasi di mana? Akhirnya panjang urusan. Ya besok parkir di pinggir jalan, keserempet mobil jadi masalah. Atau apalah ya, kita nggak tahu macam-macam lah. Atau mungkin kita belum bisa punya rumah, kenapa? Karena lagi diajar tanggung jawab sama Allah. Bisa gak rumah kontrakan jadi bersih? Karena nggak sedikit orang yang udah punya rumah malah nggak ngerawat rumah. Dengan ngontrak ini dia rawat rumah orang. Kadang-kadang kita seperti itu. Bahkan orang-orang hebat di beberapa negeri di Eropa sana nyaris nggak ada yang tinggal di rumah sendiri. Rumahnya pasti disewain, dia tinggal di apartemen. Ya karena buat mereka itu kalau sampai ada sesuatu yang dia miliki yang sifatnya mati nggak bergerak, rugi mereka. Kalau di kita kan nggak, ya kita malah berpendapat kita ada di atas tempat di mana kita miliki ini lebih nikmat ketimbang kita sewa tempat. Mereka lebih berpikir bagaimana bisa meminimalisir pengeluaran ketimbang pemasukan yang dia dapat nantinya gitu loh. Masya Allah. Jadi dia berusaha untuk juhud. Kita nggak gampang iri dengan yang di tangan manusia. Allah suka sama kita, manusia suka sama kita insya Allah. Surat At-Taubah ayat 111. Ketika Allah menjelaskan tentang Allah ini membeli orang beriman dan harta mereka ini ya dengan peruntukan. Kata Allah begini, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurah
wal Injil wal Quran wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul azim. Allah jelaskan tentang al-fawz al-azim. Apa al-fawz al-azim ini? Artinya kemenangan yang besar, husnul khotimah. Jadi kita ini lagi ngefight. Dunia ini kan tempat kita ngefight, medan tempur kita lah ya di dunia ini. Allah perintahkan kita untuk bertempur di dunia dalam rangka menggapai kebaikan. Ya, ketika Allah perintahkan untuk kita berperang, ya, asa antakru syai'an wa huwa khairun lakum, kata Allah. Ketika diperintahkan perang ini, manusia nggak ada yang demen perang. Hatta dia seorang jenderal yang suka perang. Karena tetap perang walaupun menang ini ya jadi arang, kalah jadi debu lah, serba salah lah. Ya namanya perang, bohong kalau nggak baret beset, bohong kalau nggak berdarah. Lawang lagi anteng-anteng di rumah, bini cakep, anak nurut, total ada generang perang. Mau nggak mau deh Allah perintahkan Nabi Ibrahim. Kata Allah, semoga kau benci sesuatu padahal baik untukmu. Tujuan apa? Supaya kau tahu dunia ini bukan buat tamattu. Dunia ini bukan buat berleha-leha. Jangan kita beranggapan banting tulang ketika muda, hari tua tinggal istirahat. Justru Nabi contohkan kepada kita, sejak muda dia banting tulang, hari tua dia berjihad. Saya pernah sampaikan di sini. Umur 25 tahun tuh Nabi pedagang ulung loh. Sampai terpincut hati saudagar perempuan yang kaya yang namanya Khadijah. Maisarah suruh maju, kirim salam, aneh demen sama tuh laki. Nge-fight Nabi. Oh Masya Allah. Iya. Nah justru ketika Nabi berusia 52, hikayat mengatakan, riwayat mengatakan 55. Disitulah awal perangnya Nabi, awalul ghazwah. Jihadnya Nabi di situ. Nabi perang di usia dia yang ke-50 lebih. Kalau di kita kan 55 pensiun. Tinggal matinya doang. Udah beda banget ya. Sehingga orang kalau udah mulai 55 ke sono yang diomongin merek obat itu. Lo nggak ada suplemen yang enakan buat badan. Aduh, tahu deh nih udah mulai bangun malam susah kaki, ada yang geremet-geremet nih, asam urat nih. Oh. Baru kena AC dikit migrain. Aduh, itu kita omongin seputar penyakit dan merek obat. Justru nabinya mencontohkan usia 50 ke atas awalnya ghazwah. Dan ghazwah itu perang. Ya, perang yang tentu membutuhkan fisik dan lain-lain. Tapi Allah lebih menekankan apa? Biasanya orang kalau sudah 50 ke sono, 10 tahun pendewasaan usia 40, dia lebih bijak. Orang 50 ke sono mindsetnya akhirat bukan dunia. Itu lebih bijak. Dan ini memang lelaki-lelaki di zaman Rasul dulu usia segini rebutan para wanita. Ini mateng yang begini nih, gak banyak mau sudah. Dan saya pengen kalau dapat yang kayak begini nih akhirat. Disitulah Nabi dapat siapa? Aisyah. Sebelumnya yang Nabi dapat kan tua-tua, Khadijah 15 tahun di atas Rasul, betul? Sauda sebagian mengatakan lebih tua, sebagian mengatakan seumuran. Baru bicara Aisyah. Ya. Karena saat itu orang tahu ini usia kedewasaan dan dunia ini memang membutuhkan kedewasaan. Karena di dunia kita bukan tamattu, sehingga kita dengar cerita tentang Naila dan gimana Umar Ibn Khattab nikah dengan Ummu Kulsum anaknya Ali. Alinya aja sama Umar, Tuan Umar, betul? Anaknya Ali dinikahin sama Umar, kebayang tuh. Anu kalau buka sejarah begitu ya, saya nggak nyuruh pada kawin, nggak ya gitu loh. Cuma ngasih bocoran gitu loh. Sampai perempuan saat itu pun ngelihat laki-laki tuh bukan cuma fisik, kedewasaan dalam berpikir. Kenapa? Karena perempuan sadar diri dia tulang rusuk yang bengkok. Allah nggak ciptakan dia dari tanah kayak Adam yang fleksibel, mau diapain itu tanah kan bisa dibikin kendi, bisa dibikin periuk, bisa dibikin gayung, bisa tanah fleksibel. Laki-laki fleksibel loh. Kalau perempuan enggak, dila, tulang rusuk yang bengkok yang paling atas. Dan Allah enggak ciptakan perempuan buat dilurusin, tapi buat dimaklumin. Nah beratnya agak berat nih bahasan ini. Apa dibahas sih Tat begini Tat? Yang di bawah denger semua urusan ini. Tuh lo lihat Ustaz denger tadi, oh tuh ngomong apa tadi itu? Maklumin gue katanya.
Tapi memang Allah ciptakan perempuan ada tulang rusuk yang bengkok yang nggak bisa dipaksa lurus, pasti patah. Perempuan yang mana Ustaz? Ya emak ente, adik kakak emak ente, nenek ente, adik kakak nenek ente tuh, adik kakak perempuan, bini anak perempuan, semuanya harus dimaklumin. Anda tanah, dibuang sampah oke, tanam pohon oke, bikin empang di pojokan rumah oke. Ente tanah fleksibel, ente kuat. Gimana supaya kuat Ustaz? Pergi pagi, pulang sore, jangan ngelinter di rumah. Udah tahu masalah banyak ngendon di rumah, dapur sumur kasur, dapur sumur kasur. Ada ngomongin merek uban nanti yang ada cat rambut yang ada. Ya Allah ciptakan begitu, Allah tahu. Nah Allah tegaskan begini, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah ini telah membeli dari orang-orang beriman anfusahum, diri-diri mereka. Maksudnya dibeli Ustaz? Ya Allah pengen kamu untuk sebuah peruntukan. Allah beli kamu wahai orang beriman untuk beribadah. Begitu pula amwalahum, harta kalian. Dari awal Allah sudah mengatakan nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rizki sama kamu buat mereka, bukan buat dipegangin. Laki kok bakhil, koret, medit, kutet, purik, betul-betul subhanallah. Ya laki-laki berbagi, bikin akad dengan pasangan, gaji sekian, kamu sekian, sisanya nggak perlu tahu sudah. Ada ibu saya di sini, adik-adik kakak saya di sini, ada anak, ada teman, khalas. Itu akad namanya. Nanti di luar akad tersebut ada hadiah lah, ya. Karena kan orang cuma tahunya kan nafkahnya saja bulanan. Itu wajib. Ya Allah suka dengan yang sunnah, menghiasi yang wajib. Ya jadi kalau kita sudah ngasih bulanan, hadiah lain ada gak? Itu penting loh. Cakep nih bahasannya Ustaz. Ya, Masya Allah. Jadi orang tahunya cuma nafkah doang wajib. Ya padahal itu mah kewajiban, konsekuensi nikah. Ya bahwa kita bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin pada anak orang. Tapi di luar itu yang mendatangkan cintanya Allah adalah la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Justru cintaku datang di antara kalian ketika saling memberi hadiah di antara kalian. Ya hadiah nggak memberatkan. Jangan mentang-mentang udah ngasih bulanan kita nggak bawain kue pancong, kue cucur, apa kue ini bawain. Ya, nih kue cucur, potong bulanan nggak gitu kali gitu loh. Bakhil banget sih, astagfirullah. Iya, bulanan ada es cendol, jangan di itu yang salah itu hadiah. Ya Allah bang, makasih bang. Iya, habis ya nggak buat lo, gitu ya. Langsung tuh kopi kita gate lah gitu, nggak cemplang lah gitu. Ya tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Karena memang Allah telah jadikan sebagai jual beli dirimu orang beriman dan hartamu. Apa yang Allah janjikan? Bi anna lahumul jannah. Kalau bisa pakai yang Allah berikan dalam bentuk fisikmu yang bagus untuk akhirat atau hartamu untuk akhirat, Allah jamin surga. Sampai kalau perlu yuqatiluna fi sabilillah. Sampai kalau perlu ente berani mati dalam jihad. Kita sekarang nggak bicara perang, belum. Wallahu alam, semoga nggak ada insyaallah ya. Tapi kalaupun terjadi, udah ada bayangan. Perbudakan memang sekarang nggak ada, next time pasti ada insyaallah. Hukum budak dalam agama seperti apa nanti ada. Intinya Allah bilang yuqatiluna fi sabilillah. Kalau perlu sampai istilah jual beli kita dengan Allah itu Allah perintahkan perang. Lah kita nggak perang, kita beramal soleh, kita kerja. Ya, kita kerja banting tulang. Itu kita bicara fisabilillah itu. Enggak lah, kita nggak hitung-hitungan lah, berangkat pagi ya, pulang sore. Dapat harian kita bagi orang rumah, dapat pekanan kita bagi tiap minggu orang rumah, dapat bulanan apalagi. Syukur-syukur bonus tahunan, semua kebagian insyaallah mudah-mudahan. Ya, demi Allah kita nggak hitung-hitungan. Ya, apalagi kita orang laki, orang tua kebagian, semua kebagian insyaallah. Dan mana qasat sadaqatum mimalin, nggak jadi miskin karena itu kau berikan. Tenang aja, pokoknya Allah kasih yang terbaik. Unfik alik, makin terbuka tanganmu, makin rajin sedekah, makin sehat badanmu. Ya, as-shadaqatu tudiul bala, sedekah itu tolak bala. Itu istarohnya Allah begitu, jual belinya Allah. Fayaqtulun aw yuqtalun. Dia membunuh atau dia terbunuh.
Ya, kita lagi nyari nafkah, mungkin kita kenapa-napa, nggak apa-apa karena Allah. Jangan takut mati buat buat Allah. Ya, kita nggak takut mati. Apalagi memang kita niatkan semua karena Allah untuk keluarga kita. Makanya kalau lelaki sejati itu nggak bercerita. Laki-laki nggak curhat di WA. Laki-laki nggak curhat di sosmed. Laki-laki nggak banyak berkata-kata. Udahlah wahai orang-orang rumahku, kalian nggak usah tahu kami menangis di jalan. Kalian nggak usah tahu. Kami dekat dengan maut. Cukup kau lihat senyumku ketika pulang nanti insya Allah. Laki-laki seperti itu. Ya. Kamu nggak mungkin bisa menggantikan posisiku. Aku nggak pernah tuntut yang kau minta setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan. Tapi kalau aku baru minjam duit kamu ditagih mulu. Mana betul. Karena memang kamu tulang rusuk, aku tulang punggung, betul. Tulang rusuk nggak kuat nahan beban, tulang punggung mesti kuat nahan beban. Makanya laki-laki mesti sadar tuh. Ya jangan bakhil, anak minta kalau memang penting kasih. Nggak jadi miskin, justru jadi baiknya insya Allah. Kecuali kalau yang dia minta buat yang nggak penting. Jangan meloloh anak, akhirnya jadi manja ini anak nanti. Ya kalau memang penting, ya ketimbang dia minta sama yang lain. Apalagi istri, demi Allah. Ya kau tercipta untuk dicukupi. Kau tercipta untuk difasilitasi. Kau tercipta untuk dijaga. Buat apa? Buat melayani. Suamimu cuma butuh ketika dia mau berangkat kerja, janganlah berpaling mata. Lihatlah apa yang dia butuhkan. Duduklah bersama dia sampai dia mau berangkat kerja. Alah udah dia gue tahu jalanannya, Ustaz. Boleh orang lain nungguin orang dia gitu. Kalau dia bangun malam nanti, temanilah dia. Aduh ngantuk deh, males deh. Boleh gak orang lain yang nemenin? Ya, boleh. Kalau dia makan, temanilah dia. Ya udah tinggal makan, nyendok, ada centongnya juga di situ. Boleh gak ada yang nyentongin gitu loh. Ayo dong. Take and give-nya jelas. Karena pahlamu itu pahala dia. Begitu pula sebaliknya. Ya yang pasti-pasti aja. Jangan sampai malah yang kau perbuat yang gak jelas. Silakan kamu mau olahraga silakan, tapi tolong jaga aurat. Saya kan begini biar suami saya seneng. Iya, pakai bajunya kayak penyelam, lari sono lari sini, betul. Kerudung panjang dipakai buat kajian doang. Giliran lari muter-muter kampung menuju tempat Gor Senayan atau gor-gor mana gitu, dalam kondisi baju renang yang dipakai gitu. Ya kau begitu suamimu yang nanggung. Cuma suami gak berkata-kata saja. Ya, kebayang lelah sekali dia. Dulu waktu dia mengijab kabulkan di hadapan orang tuamu, langit itu menjadi saksi, aras bergetar. Malaikat mengepakkan sayapnya, bak turun sebuah wahyu. Ada lelaki yang mau nanggung dosa perempuan. Sekarang kalau seperti ini, dia yang menanggung. Kalau banyak tanggungan yang dia tanggung, wallahi tidak mungkin surga terbuka buat dia. Sementara kau tuntut dia sempurna di matamu. 1000 dosa yang suami perbuat, tidak satu dosa pun yang perempuan menanggung dosa tersebut. Tapi jangankan 1000 dosa, satu kesalahan yang kau sengaja perbuat, dialah yang menanggungnya. Jadi bukan balas-balasan, bukan hantem-hanteman. Ini misakon golizo, ikatan yang kuat. Kau cek handphonenya, kau tahu dia, menurut kamu dia bermaksiat, dia chatting, dia selingkuh, padahal dia ta'aruf. Cuma karena kamu anti poligami, kau anggap dia sedang berselingkuh. Dia bukan nggak tahu kamu berselingkuh, cuma serba salah. Kalau kamu dilepas, anak jadi korban. Kamu nggak dilepas, dia tanggung beban dosa. Laki-laki tagoful, kata Nabi, belagak bodoh, bukan dia nggak tahu. Dan dunia mengakui dalam survei, perselingkuhan yang terbanyak itu perselingkuhan pada pihak perempuan, bukan laki-laki. Ini yang terjadi sekarang. Sehingga banyak sekali tumpang tindih ujian, ya, yang mau nggak mau Allah jadikan sebagai penyebab rontoknya dosa. Karena kemaksiatan yang belum kita bisa hindari gitu loh. Kenapa? Karena kitanya masih bingung untuk mengambil sebuah keputusan karena banyak menimbang tadi. Intinya resiko dari apa yang kau jalani ini, yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun. Kalau sedang berjihad, resikonya kalau enggak kamu yang mati, ya orang mati karena kamu.
wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Dan itu Allah pastikan sejak turunnya Injil, Taurat dan Quran. Di mana orang Yahudi dulu yang dibawa sama Musa pun, ayo ikut bareng aku. Kalau mati melawan Fir'aun, sorga jaminannya. Jangan takut, wahai para perempuan. Mungkin nanti kau terzolimi oleh pasanganmu, tapi demi Allah, itu Asiyah bisa mimpin perempuan di sorga. Ujiannya Fir'aun suaminya. Allah nggak menutup mata. Kamu yang menangis karena khawatir nggak punya anak dan keturunan, wallahi Aisyah menjadi pendamping Nabi, ujiannya nggak punya anak seumur hidup. Tenang saja. Masya Allah. Ya cuma kan saya udah nggak muda lagi, wallah. Bukankah Khadijah 40 tahun jatuh bangun nikah 2 kali jadi janda. Nabi suami yang ketiga. 40 tahun buat dapat lelaki terbaik di muka bumi yang namanya Muhammad. Lihat ujiannya. Ya kalau dia mah enak, suaminya baik. Saya kan gak punya suami, cuma bawa anak. Hei, kamu tidak tahu Maryam itu mimpin perempuan di akhirat. Single parent membesarkan Isa sendiri. Dunia ini medan ujian. Dunia ini medan ujian. Dan ujian lambang cintanya Allah. Maka dibalik tadi, ketika orang merasa muda dia cuma ngefight, hari tua dia cuma tinggal menikmati hasil, salah. Justru sekarang kita sedang ngumpulin dana untuk menjelang usia 50 tadi. Buat apa? Buat jihad. Ayo bapak-bapak, bangun, besarkan nih Al-Falah. Tempat di mana kita ada. Atau mungkin tempat di mana Anda berada. Di usia kita ini sudah nggak ada lagi money oriented dalam otak kita. Kecuali walal akhiratu khairul laka minal. Siapkan maklum. Cuma yang penting sense of belongingnya dihidupin. Jangan diem, nasihatin. Bicara yang dinasihatin nurut apa enggak, urusan dia sama Allah. Persiapan kita mesti matang Pak, ya Rabb, subhanallah Bu. Sebentar lagi malaikat maut mendatangi kita. Dan enggak lama lagi. Waktu enggak berulang. Lantar jil ayyamul lati madat. Kita ini berjalan, berlari, pakai motor, mobil menuju batas kehidupan. Yang kita nggak tahu bagaimana cara Allah wafatkan kita nanti. Kita cuma berhusnuzon. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan kita minta husnul khatimah. Maka kalau nggak ada persiapan sejak dini bagaimana? Lihat cara Allah. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurah wal Injil wal Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabsir bi baikumul ladzi bay'atum bihi. Iya, Allah mengatakan, kata Allah, siapa yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Allah tantang manusia. Kata Allah, wa man awfa bi ahdi minallah. Ada orang yang tepat janji. Kalau wa'dallah haq, janji Allah itu pasti. Pasti. Lau ta'lamu ma'a'lamu la dahiktum qalilan la baqaitum kasiran. Kalau kalian tahu yang aku ketahui, kata Rasulullah, sedikit kalian tertawa, banyak menangis kalian. 4 kali dalam satu hari malaikat maut menatap wajah kalian. 11 kali malaikat maut mendatangi badan manusia, tunggu perintah nyambut nyawa. Allahu Akbar. Ini betul-betul Nabi mengatakan seperti itu. Wa'dan, kata Allah, janji. Wa'dan ini janjinya Allah. Wa man awfa bi ahdi. Siapa yang lebih tepat janjinya melebihi Allah. Fastabshiru bi baikumul ladzi bay'atum bihi. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Jadi enggak usah menyesal. Jangan pernah menyesali kebaikan yang pernah kita perbuat. Karena mungkin kita enggak dipuji orang, tapi demi Allah ada catatan Allah buat kita di akhirat nanti. Jangan, aduh nyesel banget kan. Anak berbuat baik, lihat tuh kayak nolong ular kejepit. Nyesel banget anak, jangan. Fama ya'mal miskola darratin khair. Tetap ada pahala di sisi Allah. Lalu kita sedang berjual beli kok sama Allah. Ya, yang penting kita berusaha maksimal, jangan sampai apa yang kita perbuat ini ya sesuatu yang sia-sia. Jadi ya yang pasti aja lah. Allah mengatakan huwal fawzul azim. Itu yang dikatakan kemenangan yang besar.
Ya, kemenangan di sisi Allah bukan di mata manusia. Kalau di mata manusia ya kita meninggal kemudian dimakamin di pemakaman mahal di San Diego, di Al-Azhar, di mana. Oh, di sini orang tajir tat, makanya pemakamannya mewah tat. Malaikatnya juga pakai dasi kupu-kupu tat. Oh masya Allah, enak aja. Sama aja, nggak ngefek kali ya, masya Allah. Tapi memang saya setuju ada pemakaman-pemakaman yang dirawat. Ya tentu punya nilai sih ya. Mudah-mudahan nanti Al-Falah punya, insya Allah, mudah-mudahan ya. Aminin aja dulu kita ya. Karena kita berharap sekali ada manajemen pemakaman. Buat apa Nabi ajarkan mengucap salam, lepas sendal, nggak boleh nginjak kuburan. Itu kan manajemen sebenarnya. Kalau dibiarkan pemakaman begitu saja, yang ada berantakan. Ya mudah-mudahan tiap masjid punya tanah wakaf yang memberikan kemudahan buat orang wafat nanti dan bisa manfaat buat orang yang hidup, berziarah, mendatangi tempat dan lain-lain sebagainya. Insya Allah boleh, nggak masalah. Cuma ya jangan jadi tren seakan-akan surga juga ada level-level orangnya. Ya memang betul, cuma kan pahala bukan kaya atau tidak di dunianya, bukan ya. Jadi Allah mudahkan insya Allah. Ini di daerah Condet sini sudah ada ya, masya Allah. Bahkan kemarin dengar daerah Jogja, teman-teman dari Maba itu ya, di Jogja sudah ada pemakaman juga. Alhamdulillah, masya Allah. Terserah nanti bentuknya bagaimana, cuma memang kita berusaha menegakkan sunnah buat orang yang berziarah. Apalagi kita laki-laki, suruh banyak ziarah kubur. Zurul kubur tuzakirukumul maut. Banyak ziarah kubur supaya ingat kematian. Ya, jangan menyia-nyiakan waktu yang memang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah berfirman, kata Allah di surat Al-Baqarah 195, kata Allah tadi, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini juga arahan untuk kita tidak menyia-nyiakan banyak hal untuk sesuatu yang enggak bermanfaat gitu lah. Wa anfiqu fi sabilillah. Di Al-Baqarah 195 ini Allah mengatakan, kamu infakkan di jalan Allah, tentu yang Allah kasih sama kamu. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan tolong jangan jatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Karena masih banyak orang nih yang mengikat hubungan dengan teman, dengan rokok, dengan tongkrong sana, tongkrong sini, bahkan sampai ada yang levelnya miras, minuman keras. Ya, ada istilah lah kalau kita kasih teman-teman yang bantu kita nih ada uang-uang rokok, istilah itu dihilangin tuh. Nggak boleh niat kita ngasih haram karena buat rokok. Ya, silakan Anda mau ngomongnya ada tambahan nih, mudah-mudahan manfaat buat anak-anak di rumah. Lebih baik begitu. Ya, istilah rokok jangan apa, karena jelas memang merusak badan. Allah mengatakan tadi, coba deh kamu infakkan hartamu, jalanin titipan Tuhan di jalan Allah, fisabilillah. Tapi tolong, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Tolong jangan masukkan dirimu pada sesuatu yang membinasakan kamu, tolong jangan. Jangan. Wala tulku anfusakum ila tahlukah. Jangan. Sampai sia-sia jangan. Ayo kita bikin masjid, anak muda senang. Kan ada dalil yang mengatakan warajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, misalnya gitu ya. Ini kan Nabi bilang, orang yang dilindungi ketika tak ada perlindungan salah satunya apa? Pemuda yang terikat hatinya dengan masjid. Sekarang jangan cuma jadi obrolan doang. Ini orang bisa terikat dengan masjid apa? Tiap masa beda kondisi. Kalau antum datang kayak ke Hagia Sophia, ke Masjid Biru, peninggalan sejarah di Turki dan beberapa tempat lain ya, masjid itu dalamnya tuh banyak sekali yang bermanfaat. Ayo sekarang ini ada lahan, kasih masukan kepada teman-teman takmir di masjid manapun. Sekarang kita di Al-Falah gitu. Ini kalau ada tempat tongkrongan ya saya bisa mensuplai kopi atau apa, dibikin bersih, anak muda nyaman nongkrong di sini, hal yang positif. Kemudian azan tinggal sholat dan lain sebagainya. Udah ada beberapa tempat masjid ini yang masya Allah, yang bermanfaat, sehingga lahan kosong nggak mubazir. Allah titipkan lahan buat kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Ini apa nih? Ada buat anak-anak kecil misalkan kajian. Ini orang tuanya ini nggak bisa fokus karena bawa anak-anak. Kasih ide nih, kita ada biaya sedikit Pak, kita akan sumbangkan, bikinkan tempat anak-anak bermain, Raudhatul Atfal, mamah papahnya belajar, anaknya dipegang sama ustazah atau ustadz untuk dididik di versi anak-anak. Ini semua hal-hal yang positif. Ya, jangan sampai malah membuat kalian
apa terjebak dalam keburukan. Kajian datang bawa anak nangis, kalian keluar pegel, anak warawiri, anak memang nggak salah, tapi kan kita yang nanggung dosa. Ya kita nggak maido, mau bilang apa? Memang dia memang mesti ngaji, cuman nggak bisa ninggalin anak, nggak disalahkan. Fadol. Cuma kan ide bagus. Alangkah baiknya nih kalau di masjid ini ada tempat bermain anak, karena masjid bukan buat tempat bermain. La masjid usis ala taqwa min awwali yaumin, ayat yang bilang masjid didirikan untuk urusan takwa kepada Allah, bukan buat main-main. Masya Allah. Oh, masih banyak yang mesti kita pikirkan. Itu bisa kita dialogin. Jangan nunggu difasilitasi. Berpikirlah memberi, bukan menerima. Yang mulia itu aliyadul ulya khair min dari suplah. Bahkan Allah mengatakan wahsinu. Jangan orang lain tahu kalau berbuat baik. Diem-diem aja. Datengin takmirnya, datengin ini, kasih ide. Pak, saya ada rezeki, tapi jangan rame. Saya gini. Cakep. Wahsinu, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Allah mengatakan wahsinu. Dan Allah jamin, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang yang begini. Ini yang begini, dunia bakal di tangan dia. Karena dia tahu yang dia punya itu punya Allah. Dia cuma jalanin nikmat. Dia cuma khawatir kalau nikmat bakal ditanya, dia mau jawab apa nanti. Summa latus aluna yawma idzin. Ayo, udah, yang jelas-jelas aja deh. Jangan sampai yang nggak penting yang kita kerjain. Mudah-mudahan kita bisa mencortir semua yang bisa kita lakukan, tapi yang pasti-pasti aja, karena waktu nggak berulang.